Saya nggak mau tahu alasan ibu mencegah Ardi dan Astuti untuk bersatu. Dan seyogyanya, ibu juga tidak perlu tahu kepentingan saya. Semuanya sudah berakhir. Saya sudah tidak mencintai Ardi lagi. Air mata kamu mengatakan lain, Ti. Jangan terus-terusan membohongi diri kamu. Nanti kamu akan menyesal kalau kamu mengetahui keputusan kamu itu salah. Astuti itu orang yang sederhana. Saya yakin dia pasti nggak akan curiga sama saya. Hati-hati kamu, jangan anggap enteng perempuan miskin itu. Kamu harus pastiin kalau dia tidak ada kesempatan sedikit pun untuk bertemu dengan Ardi. Selebihnya biar saya yang beresin. Apa yang kamu lakukan sama Devi? Kamu pasti... Ya udah, kamu pikir aku pernah berbuat sono-sono sama Devi, ha? Oke. Aku memang punya hubungan sama Devi. Kalau kamu bisa hidup bahagia, kenapa aku enggak, Dev? Ya udah, selamat. Selamat atas hidup kamu yang bahagia itu. Buat apa kamu buang waktu sama orang yang pembohong kayak aku? Hidup aku nggak akan hancur. Bukan untuk kamu dan bukan untuk siapapun. Bagus. Selamat berbahagia, Ardi. Astuti sudah memilih jalan hidup sendiri, Pak. Memang takdir kami tidak pernah bertemu. Ardi, apa kamu yakin kalau Astuti tidak membutuhkan bantuanmu? Bantuan? Mungkin dia malu untuk menyatakannya ke kamu. Semua ini demi kebahagiaan cinta kalian, Ardi. Kenapa saya harus percaya Anda, Pak Farid? Mana hasil dari rencana yang Anda bicarakan? Tidak ada, kan? Ada, Bu. Ini. Apa betul nih, Pak Farid? Apa orang tuanya setuju? Ibu datang aja sendiri. Dan ibu akan melihat saya dan Astuti jadi pengantin. Maksudnya apaan, Dev? Sekarang lo tahu kan siapa yang disebut pecundang oleh orang-orang? Yang jelas bukan lo, Di. Tapi kenapa Astuti tega melakukan ini, Dev? Iya, Di. Gue nggak tahu Astuti udah cerita sama lo atau belum. Tapi yang jelas, keluarga Astuti punya banyak hutang sama Farid. Dan saat Farid mengajukan tawaran pernikahan untuk membayar hutang, tanpa berkedip, Astuti langsung menyanggupinya. Gue gak nyangka Astuti berbuat serendah ini, Dev. Ya iyalah, Di. Itu semua karena uang. Hanya uang yang mampu mengubah seseorang. Gue benar-benar menyesal mengenal cewek murahan seperti Astuti, Dev. Gue gak nyangka, Dev. Kamu benar-benar cewek murahan, Astuti. Iya, bakar terus, Di. Hilangkan bagian Astuti dari hidup lo. Sekarang giliran gue yang ada di hidup lo. Bohong! Ini bohong! Saya nggak pernah tanda tangan surat ini! Coba lihat, Pak. Baca, Bu. Astuti, ini tanda tangan kamu kan? Iya, tapi saya nggak... Sudah tertulis di sini. Bila dalam waktu yang sudah ditentukan Astuti tidak bisa membayar, maka dia harus menikah dengan si pemberi pinjaman, Farid. Bohong! Saya nggak tahu ada pasal itu! Astuti,
Kenapa jadi berubah pikiran kamu? Ini kan kamu yang nandatangani. Kamu sudah setuju kan? Astuti, kenapa kau tanda tangan ini? Pak, Astuti nggak pernah setuju dengan perjanjian itu. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi, As? Astuti memang tanda tangan, Pak. Tapi Astuti nggak tahu ada pasal itu. Astuti, aku kan sudah menyodorkan ke kamu. Hah? Entah kamu tanda tangani atau tidak, terserah saja. Jadi kamu menjebak Astuti? Loh, salahin dia dong, Pak. Kok saya yang disalahin? Pak, Astuti nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Percaya sama Astuti, Pak. Bang Farid, seumur hidup saya nggak pernah mengajarkan anak-anak serendah itu. Dan sampai sekarang saya yakin Astuti tidak melakukan itu. Surat itu bohong. Terserah. Kalau nanti malam kalian tidak bisa membayar utang pada saya, dia, Astuti, harus menikah dengan saya, Farid. Ini buktinya. Astuti, kamu mau cari siapa? Saya mau ketemu Bu Naning, Pak. Penting. Bu Naningnya lagi nggak ada. Kemana, Pak? Lagi keluar kota. Keluar kota. Iya, katanya sih lagi ngejenguk ibunya yang sedang sakit. Ya Allah, Engkau tahu jalan hidup yang kulalui. Saya hancur. Saya nggak tahu kemana harus pergi, ya Allah. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya Allah, bantulah hamba-Mu yang berdosa ini. Lihat, apakah saya salah? Sudah tertulis jelas di sini. Bila pinjaman tidak dikembalikan, maka Astuti harus menikah dengan saya. Loh, ini sah secara hukum. Tidak bisa diganggu-gugat. Tapi masalahnya sekarang kan, keluarga Junet ini mau memungkirinya. Loh, apakah saya salah kalau saya minta keadilan? Coba, salah? Bohong. Itu perjanjian tidak sah. Saya tidak pernah membacanya. Dan memang tidak ada perjanjian yang seperti itu. Bisa saya lihat, Pak? Benar. Tanda tangannya asli. Ini sah secara hukum. Ya sudah, kawinkan saja. Bapak-bapak, anak saya ini benar-benar nggak tahu soal perjanjian itu. Mohon bapak-bapak bantu saya untuk menjelaskannya. Justru kita begini, ini kan membantu Pak Junet. Kalau Bang Farid menikah dengan Astuti, kan nama baik Pak Junet akan kembali lebih baik daripada nikah dengan anak orang kaya itu. Pak, tolong Pak. Saya benar-benar nggak tahu. Apa yang sudah diputuskan tidak bisa dirubah lagi. Kami semua setuju dan mendukung Bang Farid. Bu Mila, Anda harus datang ke pernikahan saya. Sebagai saksi. Saya pasti datang, Pak Farid. Iya, saya sangat berterima kasih sekali sama Bu Mila. Karena sudah membuat Ardi dan Astuti jadi jauh. Tapi Pak Farid, ingat ya, rahasia ini hanya kita berdua yang tahu. Kita bertiga yang tahu. Jangan sampai Pak Farid bicara dengan orang lain. Tentu saja Bu Mila. Selamat siang.
bagaimana dengan Astuti, Pak? Bapak sendiri nggak tahu harus berbuat apa, Bu. Tapi Bapak yakin surat Farid itu bohong, Bu. Astuti, mau kemana kamu? Mau apa dengan pisau itu? Astuti, ibu kamu nanya, mau kemana kamu, Astuti? Saya mau bunuh Farid. Pembohong seperti dia layak mati. Saya nggak peduli saya di penjara. Saya nggak takut. Berikan pisau itu pada ibu, Nak. Lepaskan pisaunya, Nak. Enggak, Bu. Lepaskan, Nas. Lepaskan. Lepaskan, As. Lepas, As. Berikan pisaunya sama ibu. Lepaskan, As. Astuti. Aduh, sial amat nih nasib. Kerja serabutan begini. Kadang-kadang suruh jaga warung. Kadang-kadang ngasih umpan kambing. Kadang-kadang bersihin kakus. Udah mana gaji nggak naik-naik lagi. Lem, nah lihat nih penampilan saya nih, oke nggak? Keren bang, bagus banget jasnya bang. Warnanya hitam lagi, mirip kayak Batman Forever. Kurang ajar kamu. Kamu nggak pernah muji saya, kamu udah keren ini puji kayak bos. Percuma memuji bang Farid, abisnya gaji Salim nggak pernah naik-naik bang. Diam mulut kamu. Jangan ngomong masalah gaji. Saya potong 20% kamu. Bang jangan dong bang, kemarin aja udah dipotong 5%. Ntar Salim nggak dapat gajian dong bang. Ada ulah nggak usah ngomong gaji. Udah ambil minum sana. Iya bang. Udah sana. Iya bang. Waalaikumsalam. Kacau Bang Farid, kacau. Kacau apa? Ngomong apa kamu? Kamu nggak lihat? Saya udah siapkan semuanya ini. Hah? Pernikahan Bang Farid harus dibatalkan. Dibatalkan? Ngomong yang jelas kamu ngomong yang jelas. Astuti pergi. Astuti pergi? Maksudnya dia kawin lari? Saya akan mencarinya dan saya akan membunuh dia. Bukan Bang, dia kecelakaan. Saya lihat sendiri, dia digotong orang-orang kampung. Kayaknya dibawa ke rumah sakit, Bang. Kecelakaan? Pak Junet. Ya. Dokter, tolong selamatin Astuti. Dia calon istri saya. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Tolong, Dok. Selamatkan anak kami. Jangan biarkan dia pergi dari kami, Dok. Jangan khawatir, Bu. Astuti akan hidup. Luka di kepalanya tidak akan mengganggu internalnya. Kondisinya sekarang tidak berbahaya. Ya, terima kasih dokter. Junet, kenapa kamu nggak bisa jaga Astuti dengan benar? Gara-gara hal ini pernikahan saya bisa batal. Beneran, Dip. Gua kagak bohong sama lu. Ngapain sih lu mesti ngomongin hal kayak gini? Di, gua kan temen lu. Jadi gua nggak mau lu sama Astuti berpisah. Astuti tuh dia cinta mentok sama lu. Di, ngejengkol kagak, ah? Ngejengkol. Enggak, gue udah kenyang. Cinta.
Salah satu kata yang gue rasa nggak ada tuh di kamusnya Astuti. Dia cuma cinta sama hidup berkecukupan. Makanya dia mau kawin sama si Farid. Kalau emang dia mau kawin, ngapain sekarang di rumah sakit? Jengkolnya mantep bener. Apa? Astuti di rumah sakit sekarang? Iya, rumah sakit. Ngapain dia di rumah sakit? Seharusnya kan ya, sekarang di kamar. Lagi beladuren. Jengkol kurang ajar lu, nggak mau masuk dalam perut gue lu. Kenapa lu nggak mau gabung lu sama teman gue, hah? Bandel lu ya. Masuk ke sekarang. Di sekarang nih deh, mendingan lu selamatin tuh bidadari lu, si Astuti, daripada kehilangan lu. Farid, kalau memang kamu takut sama Tuhan, kamu mesti sadar, tindakan kamu itu nggak benar. Kewajiban Astuti untuk menikah dengan kamu, itu salah. Apanya salah, Pak Junet? Itu semua sudah sah. Astuti sendiri yang setuju. Persetujuan itu yang merupakan kesalahan. Tolonglah, bebaskan Astuti dari hal ini. Saya janji, saya akan nurutin kemauan kamu. Saya akan jadi budak kamu. Saya ndak butuh Pak Junet jadi budak saya. Saya cuma mau Pak Junet jadi mertua saya. Itu saja sudah cukup. Tolonglah Farid, Astuti tidak mau menikah dengan kamu. Jangan kau rusak hidupnya. Saya mohon. Sudahlah. Nggak ada gunanya Pak Junet memohon pada saya. Keputusan saya sudah bulat. Oke. Maksud Pak Farid, pernikahannya Pak Farid dalam bahaya. Betul, Bu. Saya rela melakukan apa saja demi Astuti. Semua biaya klinik saya yang bayar. Karena sudah kewajiban bagi calon suami untuk menanggung istrinya, kan? Sepertinya dari tindakannya itu Astuti punya rencana lain. Dia bukan saja tidak ingin menikah dengan Bapak, tapi dia ingin menunjukkan pada Ardi kalau dia mati, Ardi tidak akan bisa keluar dari kehidupannya. Biarkan saja dia bertahan sekali saja. Kemudian setelah dia menikah, kewajibannya akan berubah jalan pikirannya. Ya, itu sih terserah Bapak. Yang penting rencana saya berjalan dengan lancar. Bukannya begitu, Pak Farid? Oh, iya. Tentu, Bu Mila. Rencana Ibu akan tetap berjalan. Semua yang Ibu cita-citakan pasti akan tercapai. Bagus. Sekarang yang penting adalah Pak Farid jaga baik-baik cewek miskin itu. Jangan sampai dia ketemu dengan Ardi. Wah. Saya senang sekali punya mitra yang tahu jalan pikiran saya. Selamat siang, Bu Mila. Terima kasih. Mudah-mudahan cewek itu mati aja sekalian. Biar saya nggak khawatir dengan orang saya. Mama memang kejam. Mama malah menyumpahi Astuti supaya meninggal. Di saat dia sedang sakit. Papa nggak menyangka Mama bisa ngomong seperti itu. Loh, Papa kok jadi sewot begitu sih? Astuti sakit kan bukan karena Mama, Pak. Semuanya salah Mama. Kalau Mama tidak menyakiti hati Astuti dan menghina keluarganya, kejadian seperti ini nggak bakalan terjadi, Ma. Loh, Papa kok jadi nyalain Mama sih? Seolah-olah Mama yang salah. Pak, Mama melakukan ini kan semua demi keluarga kita. Melindungi keluarga kita dari mereka. Melindungi? Apa Mama pikir Mama bisa melindungi perbuatan Mama atas hukuman Allah? Mama memang picik. Allah akan menghukum Mama atas perbuatan Mama. Dan Papa tidak mau menjadi bagian hidup Mama lagi. Papa pergi. Oh, coba aja kalau Papa pergi. Mama akan suruh satpam menjegat Papa. Silakan. Papa akan panggil polisi untuk menahan mereka.
Kamu tidak akan bisa pergi dari kehidupan saya, Barja. Kamu akan selamanya ikut saya, ikut dalam kehidupan saya. Tak kepala papa sendiri. Papa tidak percaya. Bagaimana mungkin kamu ada di sini? Sementara Astuti dirawat. Kenapa kamu tidak mendampinginya, nak? Kenapa? Apa bedanya kamu dengan mama tiri kamu? Beku, dingin, tidak berperasaan. Kekejaman mama tiri kamu sekarang sudah menular ke kamu. Ardi, orang lain saja bisa membantu orang asing yang tidak dikenalnya. Ini Astuti, nak. Astuti yang sangat mencintai kamu. Begitu juga sebaliknya. Dia pantas mendapatkan perhatian lebih dari kamu. Sudahlah, Pak. Papa nggak usah ngajarin Ardi bagaimana Ardi harus mengambil sikap. Tentu saja Papa harus mengajari kamu, nak. Lihat. Sementara Astuti berjuang dengan hidupnya, kamu malah termenung duduk di sini. Tunjukkan cinta kamu, nak. Tunjukkan. Tapi cinta kami udah hancur, Pak. Udah hancur. Tidak, nak. Cinta Astuti hancur pada saat mama tiri kamu menghina keluarganya. Sementara cinta kamu tidak. Kamu bisa memperbaikinya. Rajutlah kembali puing-puing cinta kamu yang berserakan itu. Sedikit demi sedikit. Tapi Ardi udah gak punya kekuatan untuk itu, Pak. Percayalah, anakku. Kekuatan kamu akan bangkit kembali. Akan pulih kembali. Pada saat kamu sadar betapa indahnya cinta itu. Cinta yang masih kalian miliki. Kekuatan cinta tidak akan mudah hilang, nak. Tidak akan mudah. Terima kasih ya, Pak. Ini baru anak papa yang seperti dulu. Ayo kita lihat Astuti. Mari. Astuti anakku. Astuti, maafkan bapakmu ya. Bapak memang gak berguna, nak. Bapak gak bisa membuat kamu bahagia. Astuti, katakan apa yang harus Bapak lakukan supaya kamu bahagia, nak. Katakan, jangan diam seperti ini, nak. Astuti, Bapak gak mau hidup sementara kamu Astuti. Kak, bangun, Kak. 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 Pak Penghulu, saya yakin Astuti tidak apa-apa sekarang. Pernikahan saya hanya diundur beberapa hari saja, bukannya gagal. Dan saya tetap akan bawa Astuti dalam pernikahan ini. Pak Parit, saya mengerti keinginan besar Pak Parit untuk menikah. Tapi dengan kondisi Astuti sekarang ini, saya harap Pak Parit jangan terlalu banyak berharap. Pak, biarkan kami berpikir hal itu. Bapak hanya perlu meresmikan pernikahan kami. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan pernikahan ini. Hei, pergi kamu dari sini. Saya tahu maksud kamu datang ke sini. Bapak tidak punya hak untuk melarang saya. Ini tempat umum. Minggir! Jangan coba-coba berani masuk sini. Saya tahu apa maksud kamu datang ke sini. Pergi! Pak Parit, izinkan kami masuk. Kami mau menemui Astuti. Pak, Astuti adalah tunangan saya. Saya berhak melarang siapa saja yang masuk sini. Pergi! Coba jangan larang saya. Minggir! Pak Sabam, tolong usir dia. Ada apa ini? Usir! Tenang. Iya, tenang. Saya akan pergi sekarang. Nyantai lo ya. Bibir, diam lo. Sekarang Astuti sudah jadi milikku, Ardi.
Dan dia tidak akan bisa bertemu kamu selamanya. Kamu itu bodoh sekali sih, Dev. Katanya kamu bisa mempengaruhi Ardi. Mana? Dia malah semakin terus memikirkan cewek itu. Saya yakin benar, Bu. Entah Ardi yang akan melupakan Astuti ataupun sebaliknya. Omong kosong. Sekarang cewek miskin itu sakit dan Ardi semakin mencintainya. Cewek miskin itu memberi kesan seolah dia sakit karena memikirkan cinta mereka. Ardi tidak akan mungkin menolak tawaran saya, Bu. Sekarang, Ibu hanya perlu ingat janji Ibu bahwa Ibu akan menikahkan saya dengan Ardi. Apa Ardi bisa mencintai kamu? Karena setahu saya, di otaknya hanya perempuan miskin itu. Saya muak mendengarnya. Yang ada di kepala Ardi saat ini hanya saya, Bu. Bukan Astuti lagi. Saya tidak yakin itu, Dev. Percayalah. Saya dengar, Ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Saat Ibu berusaha merebut Pak Barja dari tangan ibunya Ardi. Benar kan, Bu? Itu bukan urusan kamu. Pak, Bu, saya mau melakukan apa saja supaya saya bisa membayar hutang kalian dan menghentikan perkawinan Farid dan Astuti. Saya ingin menebus kesalahan saya, Pak, Bu. Bapak nggak bisa berbuat apapun, Ardi. Orang-orang kampung sendiri mendukung Bang Farid. Bapak nggak punya kekuatan untuk melawan mereka. Jadi Bapak mau mengorbankan kebahagiaan Astuti kebajingan itu? Bapak nggak tahu lagi harus berbuat apa. Saya mohon, Pak. Jangan menyanyiakan hidupnya Astuti. Kita masih ada waktu untuk menjaga perkawinan itu, Pak. Bu, saya mohon, Bu. Mestinya Ibu tahu kesedihan yang dialami Astuti. Tolong, Bu. Bantu saya melakukan sesuatu, Bu. Taruhannya bukan jiwa Astuti aja, Bu. Tapi jiwa saya juga, Bu. Nah, semua tergantung Astuti. Dia mau nerima bantuan atau tidak. Pak, izinkan saya untuk menemui Astuti, Pak. As, aku kesini mau mengatakan kalau aku nggak bisa hidup tanpa kamu, As. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita, As. Aku akan berusaha apapun untuk membayar hutang kamu. Pakai uang aku sendiri. Bukan pakai uang ibu tiriku, As. Aku akan bekerja apapun, As. Sampai aku bisa mengumpulkan uang. As, tolong katakan kalau kamu juga mencintai aku, As. Kamu jangan menghukum diri kamu sendiri. Aku nggak bisa melihat kamu seperti ini, As. Apalagi kamu nikah sama orang yang kamu tidak cintain. Aku mohon, As. Aku mohon. Aku cinta kamu, As. Aku cinta kamu. Keterlaluan kamu, Net. Padahal kamu tahu, Astuti adalah istri saya. Tapi kenapa kamu biarkan dia sekamar dengan cowok itu? Apakah seperti itu kamu menghargai putri kamu? Kamu jual dia, padahal kamu tahu Astuti adalah istri saya. Apa karena uang alasannya, Junet? Farid, saya nggak bermaksud begitu. Lihat, di mana letak keadilannya? Astuti sakit, saya telah melakukan segala macam agar dia bisa sembuh. Saya telah memberikan perawatan terbaik buat Astuti. Kalian tahu kenapa? Karena dia adalah istri saya. Tapi lihat sekarang, dia telah membiarkan orang-orang kaya itu bersama Astuti di dalam kamar. Apakah karena dia anak orang kaya? Jawab, Junet! Hentikan, Farid. Astuti belum menjadi istri kamu. Dia anak saya, darah daging saya. Dengar, Astuti belum mengakui kalau Farid sebagai suaminya. Jadi siapapun tidak berhak untuk menyebut dia sebagai istri Farid. Apalagi kamu. Tapi perjanjiannya? Saya akan berusaha mencari dan melunasinya. Jangan jadikan hutang sebagai alasan untuk menikahi Astuti. Ngerti kamu?
kalian diam saja? Kalian kan sudah setuju saya menikah dengan Astuti? Hah? Bisu kalian? Iya. Bang Farid, Pak Judit mah benar juga. Ya enggak, Bang? Iya, Bang. Saya tahu. Penjahat kaya yang ada di dalam itu pasti mengancam Astuti. Terakhir kali saya membebaskan dia keluar dari sini. Tapi hari ini, aku tidak akan mengampuninya. Dengarkan, As. Kamu dengar sendiri kan? Aku mohon, terimalah cinta aku, As. Aku yang akan bayar hutang kamu. Entahlah aku dapat uang dari mana, tapi aku akan berusaha, As. Aku bukan barang lelang yang bisa dibeli oleh siapapun dengan uang, Ar. Kamu gak sadar? Kata-kata kamu dengan orang-orang di luar itu menyiksa aku. Farid terus saja berteriak bahwa aku ini istrinya. Sedangkan kamu terus memaksa aku untuk menerima cinta kamu. Tapi cinta aku tulus, As. Cinta aku tulus. Itu dulu, Ar. Kamu pernah menyakiti aku. Saat aku membutuhkan kamu, kamu malah pergi dengan perempuan lain. Itu bukti ketulusan cinta kamu. Aku tidak pernah melakukan itu, As. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana meyakinkan ke kamu kalau aku sangat mencintai kamu, As. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku percayai, Ar. Aku udah nggak percaya sama cinta, hidup, atau apapun yang datang menghampiri hidup aku. Dan sekarang aku mohon, Ar. Tinggalkan aku sendiri. Astuti, Aku mohon, Di. Kamu pergi. Biarkan aku hidup dengan harga diriku sendiri. Lihat, anak orang kaya ini dengan sombong keluar dari kamar istri saya. Kenapa saya harus merasa bersalah? Lucu sekali nih anak. Sadar nggak kamu? Hah? Dengan siapa kamu tadi sekamar? Itu istri saya. Dia bukan istri Bapak, dia pacar saya. Nah, sudah berani berbohong lagi. Kamu sudah berani tidur sama istri orang. Hei Pak, kalau ngomong jangan sembarangan ya. Bang Farid, kita ngasih pelajaran aja nih. Kunyuk berdua nih. Kalian memang tidak dengar. Pak Farid ini sudah berbohong. Dia hanya mau menikahi Astuti. Ye, ini anak udah salah malah nuduh orang lagi. Bang, kita ajar aja nih Bang. Jangan. Kurang ajar juga lu. Boleh. Tolong. Bantu Bapak dulu. Bang Farid. Masih. Kenapa ibu tidak mencegah Ari datang? Rencana saya jadi berantakan. Kenapa Pak Farid jadi menuduh saya? Ibu sudah mengkhianati saya. Jaga ya mulut Anda. Ibu sudah menusuk saya dari belakang.
Gara-gara Ardi, rencana saya menikahi Astuti jadi kacau. Emangnya kamu siapa? Berani bicara seperti itu sama saya? Saya tidak peduli ibu ini siapa. Ingat, setiap orang yang menghalangi langkah saya akan mendapatkan ganjaran setimpal. Selamat siang. Makanya di lain kali lo harus lebih hati-hati. Lihat tuh luka lo. Aduh, kayaknya kalau bahaya banget deh. Lo harus ke dokter. Ini infeksi. Lo harus diperiksa seluruh badannya. Dev, gak enak banyak orang lain. Mending diam aja deh. Emangnya kenapa sih? Kita kan nggak nyuri. Emangnya nggak boleh cowok sama cewek duduk berdua? Loh, ini kan tempat umum. Emangnya gue pikirin, kalau gue mau nyium lo, apa peduli mereka? Lihat nih. Dev, kalau tingkah lo kayak begini, nemuin gue untuk beranggap lebih dari sahabat. Percuma aja, Dev. Karena di hati gue cuma untuk Astuti, nggak orang lain. Ardi, Astuti itu udah ngebohongin lo. Sama ini, dia itu udah ngasih lo harapan palsu yang nggak mungkin terwujud. Sadar dong, Di. Sadar. Astuti itu cuma manfaatin lo. Dev, gue kehilangan Astuti mungkin untuk sekarang aja, Dev. Bukan untuk selamanya. Astuti masih ada di hati gue, Dev. Untuk selamanya. Selamanya, ngerti lo? Kak, kakak harusnya nerima cinta Kardi aja, Kak. Seenggak-enggaknya suami kakak nanti bakal lebih baik dari yang sekarang. Maksud kamu apa, Tak? Kakak nggak mau egois. Kakak nggak mau Ardi mengorbankan masa mudanya demi kebahagiaan kakak. Tapi kakak saling mencintai kan? Iya kan? Cinta. Suatu saat nanti kamu akan sadar, Rit. Betapa tidak berartinya kata cinta itu, Rit. Lagi pula, kakak melakukan ini semua demi keluarga kita. Kakak harus tanggung jawab. Mungkin ini sudah jalan dari Allah buat kakak. Astuti, masih ada kesempatan untuk membatalkan pernikahan ini. Tidak, Bu. Pernikahan ini harus tetap berlangsung demi keluarga kita. Maafin ibu sama bapak ya, As. Kamu telah berbuat banyak buat keluarga kita. Bahkan mengorbankan cinta kamu. Pengantin wanitanya sudah siap. Baiklah, para hadirin semua sudah hadir, dan para wali juga sudah hadir, dan semua persyaratannya sudah siap. Maka acara pernikahan ini, bagaimana kalau kita mulai? Kepada Astuti, bersediakah Anda menikah dengan saudara Farid? Jawab, As. Jangan kamu lakukan apa yang kamu ingkari. Jangan ucapkan kata-kata itu kalau hatimu tidak bisa. Anda siapa? Beraninya mengganggu pernikahan saya? Astuti, ibu sudah tahu semua permasalahan kamu. Kamu menikahi pria itu bukan kehendak kamu, kan? Saudara-saudaraku, lihat wanita ini. Dia pasti suruhan anak orang kaya itu yang dia utus untuk menggagalkan pernikahan saya sendiri. Coba Anda pikirkan. Keterlaluan kan? Masya Allah. Ya, ini sudah keterlaluan. Pak Penghulu, lakukan sesuatu dong. Apa yang bisa dilakukan oleh Pak Penghulu kalau perempuannya sendiri saja tidak mau menikah? Dan kalian? Apa yang bisa kalian lakukan? Kalian sendiri kan tahu alasannya. Apa jangan-jangan kalian juga disogok oleh Pak Farid? Pak Penghulu,
pernikahan ini harus tetap dilaksanakan. Cepat, Penghulu. Maaf, ambil uang ini untuk melunasi semua hutang-hutang Astuti. Astuti, saya sudah melunasi semua hutang-hutang kamu. Sekarang terserah kamu. Kamu mau melanjutkan pernikahan ini atau tidak? Bagaimana Astuti? Apakah bersedia menikah dengan Farid? Astuti, bagaimana? Bersedia menikah dengan Farid? Saya tidak bersedia menikah dengan dia. Dengan demikian, pernikahan ini dibatalkan. Awas kamu. Lihat saja nanti. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.